Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga sehat-sehat semua. Nah, melalui video ini saya hanya ingin memberi semacam materi pengayaan ya, atau wawasan terkait dengan tugas 2 pada Tuton sesi 5 mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita. Adapun tujuan maupun harapan saya melalui video ini, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dapat lebih mudah untuk mengerjakan soal tugas 2 ini, di mana meminta diantaranya yaitu membuat video wawancara terkait pilkada di daerah masing-masing, kemudian menuliskan hasil wawancara tersebut ke dalam tulisan berita dengan struktur piramida terbalik. Tentunya bagi yang belum memiliki pengalaman jurnalisme atau mungkin bukan seorang jurnalis ya, mungkin akan bingung untuk mengerjakan tugas ini. Namun saya akan mencoba sedikit memberi kisi-kisi ya, agar bisa lebih memahami dan memperlancar bagaimana mengerjakan tugas ini agar mendapatkan tentunya nilai yang lebih baik. Oleh karena itu saya akan memulai dulu mengajak rekan-rekan semua untuk kembali ya mengetahui atau memahami arti berita itu sendiri. Jadi berita yang versi saya ya sebagai praktisi di bidang jurnalisme, yaitu laporan terkini atau aktual tentang suatu fakta maupun pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan atau yang disebarluaskan melalui media massa maupun media sosial resmi. Nah, dari pengertian yang saya sampaikan tadi, ada beberapa terkandung nilai berita, yaitu laporan terkini, yaitu aktual, kemudian juga tentang suatu fakta, artinya berita itu mengandung nilai faktual. Selain itu juga dia memiliki nilai penting atau menarik. Nilai aktual atau berita yang mengandung laporan terkini ya, yaitu sesuatu yang mengandung nilai kebaruan, baik dari segi peristiwa maupun waktu terjadinya. Misalnya suatu kericuhan pilkada yang mungkin terjadi hari ini ya di daerahnya, ini diberitakan pula hari itu juga setelah peristiwa terjadi. Atau ada pernyataan atau pendapat baru dari misalnya komisioner atau Bawaslu terkait peraturan kampanye yang disampaikan hari ini. Kemudian dalam beberapa jam pernyataan pihak penyelenggara pilkada tersebut sudah diberitakan. Kemudian faktual ini dalam arti peristiwa yang nyata atau yang betul-betul terjadi. Jadi bukan berdasarkan informasi fiktif. Kemudian saya juga memberi catatan bahwa dari pengertian berita tersebut, jadi kelayakan berita tersebut yaitu bila informasi yang disajikan itu mengandung unsur 5W tambah 1H atau sekurang-kurangnya mengandung unsur 4W. Jadi berita yang tidak terbit di media massa atau informasi yang tidak terbit di media massa itu menurut saya bukan kategori atau layak disebut sebuah berita, dan juga informasi yang tidak memuat atau mengandung unsur atau rumus berita yaitu 5W tambah 1H atau sekurang-kurangnya cukup mengandung unsur 4W.
Dan catatan lainnya pula bahwa tidak semua peristiwa ya atau informasi itu layak diberitakan. Juga tidak semua pendapat seseorang layak menjadi berita dengan pertimbangan tentunya beberapa hal ya, diantaranya juga ada kode etik dan hal-hal urgen lainnya. Kemudian tentang wawancara, saya hanya kembali menerangkan. Jadi wawancara adalah salah satu teknik atau metode dalam kegiatan jurnalisme atau jurnalistik untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang tentunya kompeten. Jadi dalam kegiatan reportase ya atau peliputan, misalnya jurnalis atau reporter di media massa itu ada banyak cara atau teknik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya wawancara, bisa juga dengan cara observasi atau mengamati fenomena yang ada, atau melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data maupun literasi yang ada. Dan wawancara ini adalah salah satu metode utama juga ya dalam kegiatan jurnalisme untuk mendapatkan bahan informasi untuk dijadikan sebuah pemberitaan. Nah, sekarang kita memasuki pada materi pengayaan inti terkait dengan soal topik tugas 2 kita, yaitu apa yang bisa dijadikan berita pilkada atau informasi apa yang bisa dijadikan berita pilkada. Ada beberapa topik atau tema yang bisa menjadi bahan untuk dijadikan sumber pemberitaan. Saya di sini hanya menyajikan 3 topik saja. Tapi setiap topik ini masih bisa dikembangkan lagi, dan penjelasan dari setiap topik ini sebenarnya bisa menjadi fokus atau rujukan untuk pengerjaan tugas wawancara dan membuat berita dengan pola piramida terbalik. Yang pertama itu kegiatan seputar pilkada. Kegiatan pilkada ini ada begitu banyak ya selama berlangsungnya proses pilkada serentak tahun ini. Kegiatan pilkada ini tentunya digelar oleh penyelenggara pilkada, juga ada sejumlah elemen-elemen masyarakat lain maupun instansi, juga dari pihak paslon ya, juga punya sejumlah kegiatan yang mungkin bisa menjadi rujukan bahan untuk dijadikan berita dan penugasannya ya, salah satunya ya terkait dengan tahapan pilkada. Jadi tahapan pilkada itu kalau saat ini setahu saya itu masa-masa debat publik, juga kampanye paslon. Kemudian yang akan datang ya mungkin ada hari tenang, kemudian hari pencoblosan. Hal-hal ini bisa ditanyakan kepada pihak penyelenggara pilkada. Kemudian ada juga namanya kegiatan sosialisasi atau kampanye. Penyelenggara pilkada ini biasanya itu memiliki sejumlah agenda kegiatan sosialisasi, misalnya untuk pendidikan pemilih atau edukasi pemilih, atau simulasi tata cara penghitungan suara atau pemberian suara, juga sosialisasi juga kepada paslon. Ini tentu bisa ditanyakan kepada pihak penyelenggara dan bisa dijadikan sebuah berita. Kemudian ada juga kegiatan semacam pelatihan atau pengembangan SDM di lingkup lembaga penyelenggara pemilu. Juga ada pelatihan ya atau sosialisasi juga yang mungkin pesertanya dari tim paslon. Ini
bisa nantinya ditanyakan juga dan menjadi bahan pemberitaan kepada di penyelenggara pilkada maupun tim paslon, atau mungkin ada dari instansi atau lembaga lain juga yang mungkin menggelar semacam pelatihan ya atau pengembangan terkait pilkada. Kemudian yang kedua yaitu terkait regulasi pilkada. Nah, di pilkada ini tentunya berisi aturan-aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan ya oleh KPPU, kemudian dijalankan oleh KPU atau penyelenggara pilkada, juga ada Bawaslu. Di antaranya yaitu terkait dengan kampanye. Jadi bila kita fokus terhadap dengan regulasi kampanye, jadi kita bisa menanyakan atau mengulas tentang aturan-aturan kampanye, baik itu kampanye terhadap penyelenggara atau model kampanye penyelenggara KPU, maupun bagaimana aturan atau tata tertib kampanye bagi pasangan calon yang sudah ditetapkan. Selain kampanye juga jika terkait dengan regulasi pilkada, yaitu tentang bagaimana model atau teknis penghitungan suara atau penentuan pemenang. Tentunya ranah ini bisa ditanyakan ke pihak penyelenggara pilkada atau KPU ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa menjadi bahan berita juga. Kemudian terkait dengan pelanggaran pilkada atau sengketa pilkada, ini juga sangat erat dengan regulasi yang ada. Nah, ini juga bisa menjadi bahan sebuah liputan untuk mengerjakan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan peristiwa pilkada. Nah, biasanya ini yang biasanya ditunggu-tunggu oleh awak media atau jurnalis, baik TV online ya maupun media massa lain. Nah, misalnya liputan tentang adanya kericuhan, bencana dan lainnya, yang mungkin hal-hal ini bisa Anda update, gali kembali dengan tentunya mencari sumber informasi atau narasumber yang kompeten, apakah itu pada penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu kah, atau mungkin pihak terkait ya berwenang, apakah juga kepolisian dan lain-lain. Poin kedua materi pengayaan ini yaitu terkait dengan mencari atau menentukan siapa narasumber kompeten dalam rencana liputan terkait pilkada. Nah, ini tentunya tahap ini sebaiknya dilakukan setelah Anda mungkin menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada narasumber. Nah, saya merangkum beberapa, ada tiga poin di sini untuk menentukan siapa narasumber yang layak untuk bahan perencanaan liputan Anda. Yang pertama itu dari penyelenggara pilkada. Penyelenggara pilkada ini saya hanya sebutkan dua saja ya, lembaga terkait yang tentunya memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pilkada, baik dari segi teknis dan regulasi. Yang pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini dia sebagai ibaratnya panitia pelaksana ya, atau juri dalam sebuah kompetisi. Kemudian juga ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, di mana kalau di tingkat kecamatan dan kelurahan itu namanya Panwaslu. Dua lembaga ini memiliki komisioner masing-masing atau pejabat terkait
sejumlah divisi yang bisa menjadi sumber atau narasumber yang sangat kompeten terkait dengan topik atau tema bahan liputan yang telah Anda tentukan. Kemudian itu peserta pilkada ya, atau anggaplah pasangan calon kepala daerah ya, kalau bisa Anda temui atau kenal, bisa menjadi narasumber terkait dengan apa yang akan Anda gali untuk sebagai bahan liputan untuk jadikan sebuah berita. Kemudian ada juga ketua tim sukses atau master campaign atau juru bicara paslon tersebut. Selain itu yang dapat juga menjadi narasumber terkait berita pilkada yaitu tokoh atau pengurus partai politik, apakah itu partai politik pengusung paslon atau pendukung paslon. Yang ketiga yaitu dari unsur masyarakat. Nah, biasanya ini narasumber unsur masyarakat ini hanya digunakan sebagai pelengkap ya, atau pendukung terhadap suatu berita pilkada, atau dia juga bisa menjadi narasumber utama jika terkait dengan mungkin pemberitaan yang sifatnya soft news ya, walaupun itu terkait dengan pilkada. Jadi semacam tokoh, ormas atau pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial bisa menjadi narasumber. Misalnya organisasi tersebut mungkin menggelar sosialisasi atau diskusi terkait dengan pilkada, maka tentunya dari pihak organisasi ini bisa menjadi narasumber sebagai bahan pemberitaan Anda. Kemudian juga tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat ini tentunya dalam berita memiliki nilai namanya people ya, atau ketokohan. Nah, ini tentunya selalu menjadi menarik perhatian pembaca. Selain itu calon pemilih ya, atau wajib pilih juga bisa menjadi narasumber Anda. Misalnya Anda ingin membuat berita tentang pilihan mereka atau harapan mereka terkait pilkada paslon yang mungkin nanti terpilih, maka rakyat atau masyarakat yang juga sebagai calon pemilih ini bisa menjadi narasumber dari pemberitaan yang akan Anda buat. Nah, sebagai poin penutup, saya ingin memberikan catatan tambahan dalam mengerjakan tugas wawancara dan menulis berita, yaitu khususnya terkait dengan rumus atau unsur berita 5W tambah 1H. Yang pertama itu unsur apa atau what. Artinya harus kita ketahui apa kegiatannya, apa peristiwanya, atau apa fakta yang ingin kita informasikan atau yang kita temukan. Yang kedua itu unsur siapa atau who. Jadi kalau rekan-rekan menulis sebuah berita dan di dalamnya mencantumkan ada narasumber ya atau komentar, ini perlu mencantumkan nama detail narasumber tersebut atau identitas lengkapnya. Lebih bagus lagi jika mengetahui latar belakangnya yang dapat dijadikan lebih memperkaya nilai berita yang nantinya akan dibuat. Kemudian unsur when ya atau kapan, yaitu memuat keterangan waktu, seperti jika narasumber Anda temui dan wawancara pada misalnya hari Jumat bulan November tahun 2024, maka itu harus Anda cantumkan, atau mungkin ada kegiatan atau peristiwa yang Anda muat dalam beritanya disertai dengan keterangan waktu, harus minimal memuat keterangan hari, bulan, dan tahunnya. Artinya makin detail,
makin bagus keterangan waktu yang ada dalam beritanya. Yang keenam itu unsur di mana atau where. Ini saya menekankan agar berita yang ditulis itu memuat lokasi konkret misalnya suatu kegiatan ya atau objek utama yang diberitakan. Misalnya Anda memberitakan kegiatan KPU, misalnya sosialisasi atau simulasi, maka cantumkan keterangan di mana kegiatan itu digelar, misal juga nama jalan, kelurahan kah, desa, kecamatan apa, kota atau kabupaten apa hingga provinsi apa. Jadi keterangan tempat ini sangat mendukung suatu berita tersebut tampil atau dibaca lebih valid oleh pembaca. Kemudian unsur kenapa ya atau why ini biasanya memberi keterangan misalnya tujuan dari suatu kegiatan atau pertimbangan suatu kegiatan itu digelar, atau alasan ya, misalnya ada pendapat narasumber menyatakan statement sesuatu, kita perlu pertanyakan alasannya apa. Misalnya dia menilai suatu regulasi ya atau apa, tentu kita bisa tanyakan alasannya atau motifnya. Misalnya kegiatan seminar atau sosialisasi ini bisa kita tanyakan kepada narasumbernya tujuan kegiatannya apa dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu unsur how atau bagaimana. Ini mengandung makna informasi tentang proses ya misalnya suatu kegiatan, atau mengandung keterangan tentang tata cara atau petunjuk sesuatu. Misalnya contoh ya, KPU ini akan menggelar kompetisi atau sayembara apa ya, pokoknya terkait pilkada. Nah tentu setelah kita ketahui kapan kompetisi lomba itu digelar, mungkin yang perlu disampaikan kepada pembaca itu bagaimana tata cara atau mengikuti kegiatan itu. Jadi unsur how ini tuh bagaimana juga bermakna kita menyajikan informasi yang juga bisa bersifat solusi dari suatu masalah. Misalnya contoh ya kasus bagaimana bila ada warga yang ternyata namanya tidak terdaftar sebagai pemilih. Itu tentu bisa menjadi suatu bahan berita juga yang kita bisa ditanyakan kepada KPU, dan bagaimana cara agar dapat terakomodir menjadi pemilih. Begitu. Demikianlah materi pengayaan terkait tugas 2 yang akan dikerjakan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan, dan semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.